pada siang hari ini. Oke, kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai relasi dan fungsi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebenarnya di KD 3.5 ini kita kemarin itu sudah dapatnya nggak sampai separuh sebenarnya. Mohon maaf ya, ini masih ada yang bergabung, jadinya saya harus keluar dulu. Rafif virus. Kemarin kita sekitar dapat sepertiga lah. Hari ini sebenarnya sisanya masih ada 4 ini. Ada menentukan rumus fungsi, melukis grafik fungsi linear kuadrat rasional, kemudian menganalisa perubahan grafik oleh transformasi, dan mengenali fungsi komposisi. Tetapi kalau misalkan hari ini tidak selesai ya nggak apa-apa, nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Karena ini materinya cukup padat dan saya rasa sebenarnya ini sudah kalian pelajari di jenjang SMP. Oke, sebelum itu ini ada pertanyaan sedikit ya. Misalkan kita akan memfotokopi ijazah sebanyak 6 lembar. Nah, masing-masing hasil fotokopian difotokopi lagi sebanyak 4 kali. Nah, kira-kira ada berapa banyak fotokopian ijazah? Ada berapa ini? Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan slide-nya? Yang fotokopi? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ada yang mau jawab ini? Misalkan kita mau fotokopi ijazah sebanyak 6 lembar. Jadi ijazah itu difotokopi jadi 6 lembar. Masing-masing hasil fotokopian tersebut mau difotokopi lagi sebanyak 4 kali. Jadi per fotokopian mau difotokopi sebanyak 4 kali lagi. Jadi nanti hasilnya ada berapa sih? Fotokopiannya hasilnya ada berapa? 24. Oke, 24 ya. Ya, pintar 24. Nah, sebenarnya ini penerapan dari fungsi ya. Nanti kita akan perluas ke fungsi komposisi. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memasuk materi pada hari ini, kita coba mengingat kembali yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Oke, yang pertama dulu, apa makna ya notasi itu? Ada yang mau jawab? Sebutkan nama dulu. Oke, silakan. Nanti saya bantu kalau ini. Salah satu silakan. Yang nomor 1 dulu. Apa makna ya, notasi itu? Artinya apa itu? Sambil ingat-ingat lagi. Ada yang mau coba? Gimana, ada yang mau coba? Nomor 1. Salah satu gak apa-apa. Silakan. Ayo. Kemarin kita sudah belajar ini, notasi-notasi fungsi. Artinya apa? Begini. Ini kan fungsi ya. Fungsi kita kemarin kan sudah belajar notasi-notasi fungsi. Masih ingat kan yang kemarin? Kita kan sudah belajar kan yang kemarin. Masih ingat gak? Kalau sudah lupa semua. Masih ingatkah? Gimana? Masih ingat gak yang kemarin? Apa aja kita belajar kemarin? Yang kita pelajari kemarin kan kita sudah belajar menentukan domain, codomain, range, kemudian notasi fungsi, kemudian merumuskan fungsi. Sebenarnya kemarin kita sudah belajar itu, juga operasi-operasi fungsi. Ini nomor 1, ini maknanya adalah, ayo salah satu deh, saya bantu. Sebentar ya, ada yang bergabung. Andri Wahyu. Oke, ada yang mau coba ini nomor 1? Coba. Hanif ada kah? Mas Hanif ada ini? Hanif Korong. Kau nggak bersuara. Ada, Pak. Gimana Mas Hanif? Coba nomor 1 ini gimana? Maknanya apa sih notasi itu? Artinya apa? Lupa, Pak. Lupa. Oke, kemarin kalian dapat PPT-nya nggak? Kemarin sebenarnya saya titipkan PPT-nya ke Pak Sunardi, nanti dapat nggak? Dapat, Pak. Oke lah, ya itu dipelajari lagi ya. Jadi setelah pembelajaran jangan filenya jangan hilang. Ya, baca-baca lagi.
Karena kalau belajar lagi ya bisa, tapi kalau cuma sekali ya nanti lupa. Oke, gak apa-apa. Jadi nomor satu itu maknanya apa? F titik 2x kemudian implikasi 2x itu artinya fungsi f memetakan x ke 2x. Itu kan artinya kalau x-nya disubstitusi 1, nilainya jadi 2 kali 1. Itu kan begini. Itu kan kalau mau di notasi kan seperti itu. Fx sama dengan 2. Itu sama ya dengan yang ini. Dengan yang saya garis merah itu sama ya. Fx sama dengan 2x. Oke. Oke, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara melukis grafik persamaan y sama dengan ax plus b? Persamaan y sama dengan ax plus b ini namanya fungsi linear. Cara melukis grafik fungsi linear masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara melukis grafik fungsi linear? Dicari apanya? Misalkan y sama dengan 2x. Begini. Kalau disuruh gambar grafik fungsi y sama dengan 2x, apa yang kalian lakukan? Silakan salah satu. Coba. Masa lupa? Kemarin bisa. Ayo salah satu. Ada yang mau coba? Ya, siapa namanya? Loh, itu kamu lagi. Ini suaranya kok berisik ya? Bentar. Itu Pak, ada apa yang garap rumah. Oh, garap rumah. Anu, iya, gak apa-apa. Gimana, Mas Ari? Mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, Ya sudah. Sama apa lagi? sama itu titik puncak. Oh enggak, ini fungsi linear. Yang titik puncak itu fungsi kuadrat. Bentar. Sebentar ya. Adita Prasasti. Iya, makasih Mas Hanif. Oke, benar ya. Untuk yang jawaban nomor 2, melukis grafik fungsi linear itu cukup mencari titik potong sumbu ya, sumbu x dan sumbu y. Tapi kalau yang grafik fungsi kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat itu harus dicari titik puncaknya dulu, titik puncak, titik potong sumbu. Ya, kalau fungsi linear tidak perlu, tidak ada titik puncaknya kalau fungsi linear. Oke, itu. Kemudian untuk menentukan domain, kodomain dan range, kemarin hanya ada 2 jenis fungsi yang domainnya bermasalah, yaitu fungsi yang bentuknya pecahan dan bentuknya, ayo satunya apa? Satunya pecahan, satunya Akar. oke, akar. Kalau pecahan penyebutnya tidak boleh 0, kalau akar yang di dalam akar tidak boleh negatif. Itu saja yang diingat untuk domain. Untuk kodomain, kalau tidak ada informasi di soal berarti kodomainnya fungsi apa? Himpunan bilangan real atau mengikuti domain. Jadi biasanya kodomain ini kalau tidak ada syarat di soal boleh dijawab bilangan real atau dijawab sama dengan domainnya, itu dua-duanya benar kalau tidak ada informasi di soal. Tapi untuk mencari range itu harus diselidiki seperti yang kemarin. Oke, tuh. Nah, ini pengantarnya. Misal diberikan fungsi fx sama dengan kx plus c dengan f2 sama dengan 9 dan f1 sama dengan 7. Berapakah nilai dari k min c? Kemudian carilah fx. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang modelnya seperti ini, kita manfaatkan informasi ini, f2 dan f1. Ketika fx-nya sama dengan kx plus c, artinya ketika f2 berarti x-nya diganti dengan 2. Nah, berarti 2k, sebentar ya. Ini kok ada yang telat ya. Ini pada 12.31 loh. Nah, ketika x-nya diganti 2 berarti jadinya 2k plus c. Ketika diganti 1 ya, f1 berarti jadinya k plus c. Artinya x-nya yang diganti, disubstitusi, diganti. Itu untuk yang masalah ini tinggal mensubstitusi ya. 9 dan 7 ini dikasih tahu soal. Kemudian dengan eliminasi itu seperti apa? Ya, persamaan 1 dikurangkan persamaan 2. Jadi 9 kurang 7 2, c kurangi c hilang, tinggal k. Itu sudah kalian
sering kalian kerjakan di SMP, bagaimana metode eliminasi. Juga di bab sebelumnya KD 3.4 kemarin sudah belajar bagaimana mengeliminasi persamaan juga. Oh, bukan KD sebelumnya lagi. Kemudian ketika K-nya ketemu, kita mencari C-nya tinggal disubstitusi ke sini. Nah, itu kan K plus C sama dengan 7 misalkan. K-nya diganti 2, 2 plus C sama dengan 7. Maka ya C-nya sama dengan 5. Kalau K dan C-nya sudah ketemu, disuruh nyari K min C ya selesai, tinggal dikurangkan saja. Kemudian untuk mencari fx-nya bagaimana? Lihat pola soalnya. Oh, fx-nya Kx plus C. K-nya ganti 2, C-nya ganti 5. Ya selesai, 2x plus 5. Untuk yang slide pertama ini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya slide pertama? Gimana, bisa dimengerti nggak nomor yang slide pertama ini, yang pengantar ini? Masih bingung? Paham? Paham nggak? Ini tadi. Ya, ini ada saya pointer. Lihat alurnya. Kx plus C. Ketika F2 sama dengan 9, berarti X-nya diganti 2. Berarti 2 kali K plus C sama dengan 9. Ketika F1, berarti X-nya diganti 1. 1 kali K plus C. K plus C. Nilainya 7. Kemudian dieliminasi, diperoleh K sama dengan 2, C sama dengan 5. Untuk menentukan Fx-nya, ya, karena Fx sama dengan Kx plus C, K-nya tahu, C-nya tahu, ya selesai. Oke, ada yang kira-kira mungkin ya, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak yang slide pertama? Kalau saya enggak apa? Kalau saya paham, Pak. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Kelas online ini, yo saya mohon untuk aktif menjawab ya, karena kan tidak bisa mengawasi. Oke, kalau tidak ada yang tanya saya anggap mudah. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba fungsi yang kuadrat. Itu tadi fungsi linear. Fungsi linear itu artinya pangkat terbesar dari variabelnya pangkat 1, X pangkat 1. Tapi untuk yang fungsi kuadrat berarti pangkat terbesarnya pangkat 2, jadi ada X kuadrat. Kita akan coba mengevaluasi nilai dari fx fungsi kuadrat ini. Pertanyaannya adalah berapa nilai A, B, dan C? Nah, coba kalian cermati, ketika di fungsi linear tadi diberikannya dua fungsi, ya, F2 dan F1. Tapi ketika fungsi kuadrat itu ada 3, ada F0, F2, F1. Artinya karena ada 3 variabel ya, A, B, C, variabel yang akan kita cari ada 3. Jadi kita perlu 3 persamaan. Itu untuk yang contoh soalnya. Sama dengan yang sebelumnya, untuk F0 sama dengan 1 berarti X-nya kita ganti 0. A dikali 0 kuadrat ya, A dikali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C sama dengan ya 0 kuadrat 0, A kali 0 ya 0, B kali 0 0, sehingga diperoleh C. Dan 1 ini dari mana? Dari informasi bahwa F0 sama dengan 1 ya. Makanya C sama dengan 1. Untuk F2 sama dengan 9, kita substitusi X disubstitusi dengan 2. Berarti A kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali B, X-nya diganti 2, plus C kan sama dengan 2 kuadrat 4, 4 kali A, 4A, plus 2B, plus C sama dengan 9. Untuk F1 sama dengan 4, berarti X-nya kita ganti 1. A kali 1 kuadrat plus B kali 1 plus C. Diperoleh A plus B plus C sama dengan 4. Nah, kita sebenarnya sudah tahu informasi bahwa C sama dengan 1. Di sini ada C dan C. Untuk mempermudah, C-nya kita substitusi dengan 1. Dengan mengganti C dengan 1, kita peroleh yang 4A plus 2B plus C. Ya, C-nya diganti 1, diperoleh 4A plus 2B plus 1 sama dengan 9. Sehingga 4A plus 2B sama dengan 8. Untuk yang A plus B plus C sama dengan 4, kita peroleh
A plus B plus 1 sama dengan 4, sehingga A plus B sama dengan 3. Oke. Menggunakan eliminasi, kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 2. Bagi yang lupa eliminasi itu seperti apa, ini loh saya sajikan di sebelah kanan. Di sini kan 4A plus 2B sama dengan 8. 4A plus 2B sama dengan 8. Itu boleh disederhanakan jadi 2 kali 2A plus B sama dengan 8. 200 dibagi 2, diperoleh 2A plus B sama dengan 4. Untuk yang A plus B sama dengan 3 ya tinggal dipindah ke sini saja. Ya, kemudian dikurangkan. Diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 2. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa kok harus disederhanakan terlebih dahulu, Pak? Ya sebenarnya tidak harus. Kalau tidak disederhanakan, berarti nanti yang A plus B sama dengan 3 harus dikalikan 2 untuk mencoret nilai B. Saya rasa kalian sudah sangat sering mengerjakan persamaan linear dua variabel. Ini sejak SMP sudah kalian otak-atik ya, bagaimana mencari variabel-variabel dari persamaan linear dua variabel. Oke, ketika A-nya ketemu 1, B-nya ketemu 2, C-nya ketemu 1, ya sudah, berarti soal ini dapat dijawab. Ketika misalkan soalnya berapakah nilai dari fx, ya berarti fx sama dengan x, ya. A-nya diganti 1 berarti x kuadrat, B-nya diganti 2 berarti plus 2x, C-nya diganti 1, jadi fx sama dengan 2x kuadrat plus x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, ya. 1. Ini f-nya ini x kuadrat plus 2x plus 1. Oke, itu untuk menentukan rumus fungsi. Dari dua contoh ya, fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ada yang mau tanya? Atau sudah paham? Gimana untuk yang lain? Oh ya, untuk kelas online dimohon untuk komunikatif ya, karena Bapak Ibu guru tidak bisa memantau langsung, jadi kalau nggak paham boleh tanya langsung. Mana untuk yang rumus fungsi? Ada masalah? Ada masalah nggak? Sebelum saya lanjutkan? Enggak ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke bagaimana cara melukis grafik. Nah, melukis grafik fungsi linear tadi sudah dijawab oleh Mas Hanif Karomi ya, bahwa untuk menentukan grafik fungsi linear itu cukup dicari titik potong sumbu, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalian ingat-ingat lagi bahwa fungsi linear adalah fungsi satu variabel yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Artinya tidak ada x kuadrat ya, tidak ada x pangkat 3, tertinggi hanya x saja. Kemudian melukis grafik fungsi linear berarti kita akan kaitkan dengan garis lurus. Jadi untuk fungsi linear grafiknya merupakan garis lurus, bukan garis lengkung. Garis lengkung itu kurva. Untuk yang fungsi kuadrat berarti kurva. Nah, ini teorinya, tapi prakteknya ini yang kita cari. 0,f0 dan x,0 itu bahasa lain dari titik potong sumbu. Itu teorinya, kita akan coba aplikasikan. Ini soalnya, misalkan diketahui fx sama dengan 2x plus 1. Coba gambar fungsi tersebut. Coba gambarlah grafik fungsi tersebut. Fx-nya 2x plus 1. Kita analisis dulu. Apakah ini fungsi linear? Iya. Kenapa? Karena punya variabel x yang pangkat tertingginya 1. X pangkat 1. 2x plus 1. Berarti ini fungsi linear. Ketika ini fungsi linear, berarti kita cukup cari titik potong sumbu. Sekarang titik potong sumbu X ya, dan titik potong sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Y di sini sama juga dengan Fx. Jadi Y itu sama dengan Fx. Kalian ingat-ingat bahwa Y dan Fx itu sama.
Nah, untuk mencari, pertama kita akan cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti kita substitusi X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kita substitusi X sama dengan 0, kita peroleh 2 kali 0 tambah 1. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengganti X dengan bilangan 0. Kita peroleh 2 kali 0 tambah 1 ya 1. Sehingga kita peroleh koordinat 0,1. Hati-hati jangan terbalik. X, Y. X-nya 0, Y-nya 1. Y sama dengan Fx. Jangan terbalik. Kemudian untuk yang mencari titik potong sumbu X, untuk mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Artinya Fx-nya sama dengan 0. Fx-nya tadi 2x 2x plus 1. Jadi Fx sama dengan 2x plus 1 sama dengan 0. 2x plus 1 sama dengan 0. Satunya dipindah ke kanan, jadi 2x sama dengan negatif 1. Kedua ruas dibagi 2, diperoleh x sama dengan negatif setengah. Untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, coba substitusi negatif setengah ke sini. 2 kali negatif setengah, negatif 1. Negatif 1 tambah 1, 0. Oh, benar. Jadi kita peroleh koordinat negatif setengah, 0. Ketika kita sudah menemukan dua titik ya, negatif setengah, 0 dan 0,1, melalui dua titik tersebut kita tarik sebuah garis lurus. Nah, garis inilah yang merupakan grafik dari fungsi linear. Ada ujungnya ada panahnya ini. Ke luar ada panahnya. Ini ujungnya ada panahnya untuk garis. Jadi ini grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, yang perlu kalian ingat bahwasanya grafik fungsi linear bentuknya garis lurus, bukan kurva. Oke, itu untuk yang fungsi linear. Ada yang ditanyakan untuk fungsi linear? Atau sudah paham? Coba yang lain mungkin ada yang mau tanya atau komentari atau gimana, berpendapat gimana? Yang fungsi linear ada masalah? Oke, insya Allah enggak. Kalau insya Allah enggak, berarti kita lanjut ke fungsi kuadrat. Sebenarnya melukis fungsi linear, melukis fungsi kuadrat itu sudah saya berikan di KD 3.4, masalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Di sistem tersebut kan kita belajar bagaimana melukis fungsi linear, melukis fungsi kuadrat sebelum dicari pertidaksamaannya. Jadi saya rasa sebenarnya ini hanya mengulang yang sudah kita pelajari di KD sebelumnya. Sehingga saya harapkan karena ini mengulang, kalian benar-benar paham. Intinya nanti ketika mengerjakan soal ya tahu apa yang harus dicari. Kemudian untuk melukis grafik fungsi kuadrat, sebelumnya apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu fungsi satu variabel yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Sebenarnya satu variabel ini tidak perlu ditulis. Untuk jenjang sekolah semua fungsinya disajikan dalam satu variabel. Tapi kalau yang tertarik belajar matematik mungkin ada fungsi 2 variabel, 3 variabel dan lain-lain. Oke, mohon maaf ini bukan fungsi linear ya. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c. Kita akan tentukan 3 cara ini ya. Yang pertama 3 hal ini ya. Yang pertama kita menentukan arah terbuka. Sebenarnya arah terbuka ini tidak mutlak ya untuk digunakan. Sebenarnya yang mutlak itu cuma yang 2 dan 3. Menentukan titik potong sumbu dan menentukan titik puncak atau sumbu simetri. Tapi ketika kita tahu arah terbuka kurva yaitu lebih mudah. Oke, kita langsung ke contoh soal lebih aplikatif. Contoh soalnya ada fx sama dengan min x kuadrat plus x plus 6. Ini fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya pangkat 2 x kuadrat.
ketika ini fungsi kuadrat berarti kita akan coba cari pertama arah terbuka. Untuk menentukan arah terbuka berarti kita harus cari dulu ya. Di sini ada A, B, C. A-nya di situ adalah negatif 1, B-nya 1, B-nya 1, ini B, ini C. A-nya negatif 1. Untuk menentukan arah terbuka kurva, kita cukup gunakan informasi dari A. A itu siapa? A itu koefisien X kuadrat. Ketika koefisien X kuadratnya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah itu gini. Kalau terbuka ke atas begini. Kemudian titik potong sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X, berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Ingat-ingat, dalam konteks fungsi, Y itu sama dengan Fx. Jadi ketika Y sama dengan 0, artinya Fx-nya sama dengan 0. Fx-nya di sini adalah ini ya, X kuadrat plus X plus 6. Jadi X-nya apa? Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Ini bisa dikalikan negatif 1. Kenapa kok harus dikalikan negatif 1, Pak? Untuk memudahkan pemfaktoran. Haruskah seperti ini? Ya tidak. Kalau kalian bisa memfaktorkan tanpa mengalikan ya nggak apa-apa. Tapi biasanya untuk mencari pemfaktoran lebih mudah kalau X kuadratnya positif. Jadi targetnya di sini adalah mencari X kuadratnya positif. Ini kan negatif. Kita kali negatif 1. Ini hanya berlaku ketika 0 ya. Sebelah kirinya 0. Kita kalikan negatif 1, kita peroleh X kuadrat min X min 6. Kita faktorkan jadi X min 3 kali X plus 2. Untuk membuktikan ini benar, kalikan saja X kuadrat plus 2X min 3X berarti min X min 6. Oke, benar. Maka kita peroleh ya, dari X min 3, X min 3 sama dengan 0, berarti kita peroleh koordinat X sama dengan 3, berarti 3,0. Dari X plus 2 sama dengan 0, kita peroleh koordinat negatif 2,0. Untuk mencari titik potong sumbu Y lebih mudah, karena kita tinggal mensubstitusi X dengan bilangan 0. Fungsinya sama ya, min X kuadrat plus X plus 6, X-nya diganti 0. Setelah dihitung diperoleh 6. Maka koordinatnya adalah 0,6. Untuk mencari titik puncak, kita gunakan rumus X sama dengan min B per A. Di mana B-nya adalah koefisien X, A-nya koefisien X kuadrat. B-nya dalam hal ini 1, A-nya dalam hal ini negatif 1. Kita peroleh nilai setengah. Untuk mencari koordinat Y-nya, tinggal disubstitusi setengah ini ke fungsinya. Ya, biar bermain dengan fungsi. Sehingga ketika X-nya diganti setengah, kita peroleh 6/4. Maka koordinatnya adalah setengah, 6/4. Nah, dari koordinat-koordinat ini ada 4, berarti 4 koordinat ini kita akan gunakan untuk melukis grafiknya. Nah, ini grafiknya. Jadi tadi kan terbuka ke bawah. Memotong sumbu X di 3,0 di sini berarti negatif 2,0 di sini berarti. Kemudian memotong sumbu Y di 0,6. Oh, berarti di sini. Titik puncaknya setengah, 6/4. Oh, berarti di sini. Jadi langkah awalnya itu kalian tentukan titik-titiknya dulu. Jadi ini titik dulu, ini titik dulu, titik dulu, titik dulu. Baru karena terbuka ke bawah, oh berarti ya dihubungkan terbuka ke bawah begitu. Maka inilah grafik Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Oke, itu ya untuk yang melukis grafik fungsi kuadrat. Pertama, mencari arah terbuka. Kedua, titik potong sumbu. Yang ketiga, titik puncak atau sumbu simetri. Itu hal yang sama. Oke, untuk yang fungsi kuadrat, barangkali ada yang mau bertanya? Gimana untuk yang fungsi kuadrat? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Jangan tidur ya. Oke, selanjutnya melukis grafik fungsi rasional. Ini yang baru. Fungsi rasional cenderung lebih rumit sedikit. Tapi
Di sini konteksnya sebenarnya rasional itu bilangan bulat dan pecahan. Jadi beda ya. Rasional dan pecahan itu beda. Bulat itu termasuk rasional. Pecahan itu rasional. Jadi sebenarnya bilangan rasional itu bilangan bulat dan pecahan. Jadi fungsi rasional itu ya fungsi bulat. Fungsi bulat itu artinya fungsi linear. Dan pecahan artinya hx-nya di sini misalkan fungsi linear ya. Hx-nya tinggal diganti 1. Ketika hx-nya 1 ya ini kan jadi fx sama dengan gx. Jadinya fungsi linear. Ketika fungsinya linear ya kita kembali ke yang sudah kita pelajari tadi untuk yang linear. Yang kita bahas di sini adalah ketika hx-nya ini juga fungsi terhadap x. Jadi bagaimana ketika gx per hx, di mana g dan h-nya ini dua-duanya fungsi. Terus kenapa hx-nya nggak boleh 0? Karena kalau hx-nya 0 nanti tidak terdefinisi ya. Ingat-ingat dalam konteks apapun, di dalam matematika itu yang paling diperhatikan adalah pecahan dan akar. Untuk pecahan atau rasional, itu penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian untuk yang akar, dalam akar tidak boleh negatif. Itu diingat-ingat sampai kapanpun. Itu berguna terus. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan untuk menentukan fungsi rasional. Yang pertama, kita ubah ke bentuk sederhana. Maksudnya gimana? Nanti saya berikan contoh. Kemudian menentukan asintut ini. Ini mungkin barangkali yang baru ya. Mungkin di antara kalian ada yang masih kurang kurang mengenali istilah ini. Jadi apa sebenarnya asintot itu? Nanti kita akan coba pelajari. Kemudian menentukan koordinat titik bantu, menganalisa grafik dan kemudian melukis grafik. Sebenarnya langkah-langkah ini tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ya. Tidak baku maksudnya. Kalian boleh acak. Tapi yang jelas kalau mengubah dalam bentuk sederhana ini yang pertama. Tapi kalau misalkan mau koordinat bantu dulu boleh, baru asinut. Dan memang tidak harus dikasih nomor seperti ini ya. Yang penting kalian mencari nilai-nilai ini. Ini itu membantu untuk melukis fungsi rasional. Oke, langsung aja deh. Ini terlalu teoritis. Oke, untuk contohnya di sini saya punya fx sama dengan 2/1 min x. Ini adalah fungsi rasional. Kenapa? Karena disajikan dalam bentuk pecahan. Di sini dalam hal ini pembilangnya 2, penyebutnya 1 min x. Loh, tadi katanya gx per hx Pak. Kok 2? Kok nggak ada x-nya? Nggak apa-apa. Gx sama dengan 2 itu fungsi linear juga ya. Y sama dengan 2 itu juga fungsi. Kemudian untuk menggambar fungsi seperti ini kita tidak bisa tinggal substitusi 2 titik seperti fungsi linear tadi, tidak bisa. Kita harus melalui berbagai tahapan. Nah, yang pertama kita mengubah ke bentuk sederhana. Ya, bentuk ini sudah sederhana. Bagaimana yang dimaksud dengan bentuk yang belum sederhana? Bentuk yang belum sederhana itu pembilangnya bisa dibagi dengan penyebutnya. Contohnya begini. Contohnya x kuadrat ya. X kuadrat ya, misalkan x kuadrat min 1 per x min 1. Misalkan begini. Ini belum sederhana. Loh, kok tahu? Loh iya, karena yang pembilangnya itu pangkat tertingginya 2. Kemudian penyebutnya pangkat tertingginya 1. Berarti masih bisa dibagi. Nah, bagaimana cara membagi pecahan? Membagi fungsi? Nah, diingat-ingat. Bisa pakai pembagian bersusun, bisa difaktorkan. Kalau ini kebetulan kan x kuadrat min 1 bisa difaktorkan. X kuadrat min 1 kan faktornya x min 1 kali x plus 1. Jadi x min 1 nya dicoret, tinggal x plus 1. Malah jadinya fungsi linear. Itu yang dimaksud dengan mengubah ke bentuk sederhana. Nah, untuk yang ini tidak perlu disederhanakan lagi. Kenapa? Karena pembilangnya malah tidak punya variabel. Penyebutnya pangkat 1. Jadi tidak bisa dibagi ini. Oleh karena itu tidak perlu disederhanakan. Oke, kemudian kita menentukan asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot itu adalah garis yang tidak bisa disentuh kurva. Nah, kurva tersebut akan mendekati garis. Jadi
kurva 2/1 min X ini semakin lama semakin mendekati sebuah garis, tapi tidak pernah menyentuh. Itulah yang dinamakan asimtot. Seperti apa? Nanti kalian tahu. Nah, dari fx sama dengan 2/1 min X, ini ada teoremanya ya, ada sifatnya. Ketika kalian mempunyai fungsi yang berbentuk K per AX plus B, di mana K, A, dan B ini bilangan ya. Dalam hal ini K-nya 2, A-nya 1, B-nya negatif 1. Oh, kebalik. K-nya 2, A-nya negatif 1, B-nya 1. Jadi K, A, B ini bisa diganti bilangan berapapun. Maka asimtot horizontalnya atau asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Artinya grafik fungsinya akan mendekati Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti sumbu X ya. Y sama dengan 0. Y sama dengan sumbu X. Sumbu X. Nah, bagaimana kalau fungsinya tidak seperti ini, Pak? Nanti ada contoh lain. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Nah, kemudian untuk yang asimtot vertikal itu berkaitan dengan pembuat nol dari penyebut. Kan sudah kita pahami di bab sebelumnya bahwasanya pecahan itu tidak boleh penyebutnya nol. Akibatnya ketika penyebutnya nol tidak terdefinisi. Oleh karenanya di dalam fungsi rasional nilai penyebut sama dengan 0 ini menjadi hal yang menarik. Karena ini dijadikan asimtot vertikal. Jadi ketika ini 1 min X ya, ini kan penyebutnya 1 min X. Maka kita harus cari nilai X berapa sih sehingga 1 min X ini negatif 0. Jadi kita boleh ubah kebersamaan 1 min X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Artinya kalau kita substitusi X sama dengan 1 ini kan penyebutnya jadi 0. Nah, pecahan kan tidak boleh 0 penyebutnya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, untuk yang asimtot horizontal itu teoremanya begini ya. Ketika fungsinya berbentuk K per AX plus B, maka asimtot horizontalnya Y sama dengan 0. Nah, untuk yang asimtot vertikal berarti kalian tinggal cari pembuat 0 dari penyebut. Itulah asimtot vertikal. Asimtot itu bentuknya garis. Jadi X sama dengan 1, bukan koordinat. Ini juga Y sama dengan 0. Ya, kemudian menentukan koordinat bantu. Untuk menentukan koordinat bantu, X-nya tidak harus ini ya. Boleh berapapun, tapi sebaiknya yang teratur. Yang teratur itu artinya ini kan negatif 2 kan negatif 1 kan selisihnya 1. Sini selisihnya 1, 1 begitu. Jadi teratur dan imbang ya, antara yang negatif dan positif itu imbang. Apakah harus seperti itu, Pak? Tidak, tetapi ketika kalian menggunakan sesuatu yang terukur, teratur, dan imbang seperti ini, kalian lebih mudah melukisnya. Sebenarnya boleh, acak itu boleh, tetapi nanti agak sulit melukisnya. Nah, dari titik-titik ini ya, apakah ini harus 5 titik, Pak? Ya tidak. Sebenarnya semakin banyak titiknya kan semakin mudah. Tapi ya minimal paling enggak ya 5 lah, 5 titik. Begitu. Nah, bagaimana ini caranya, Pak? Misalkan kita pilih negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Untuk negatif 2, kita substitusikan ke nilai fx-nya, ke fx. Jadi fx di sini, fx-nya 2/1 min x. X-nya diganti negatif 2, berarti 2 per 1 min 2. Berarti 2/3. Nah, ini, jadi nilai 2/3 ini dapat dari itu. Contohnya misalkan 0. Berarti x-nya kita ganti 0. 2 per 1 min 0. 1 min 0, 1. 2/1. Ya, kita peroleh fx sama dengan 3. Itu cara menentukan koordinat bantu. Jadi kita substitusi ke fungsinya. Nah, menganalisa grafik ya. Menganalisa grafik ini tidak harus tertulis seperti yang saya kerjakan ini. Ini sebenarnya peta pikiran kalian. Maksudnya cara berpikirnya. Nah, untuk yang fungsi apa ini tadi? Fungsi rasional memang sedikit memerlukan berpikir kritis. Nah, kita kan peroleh tadi ya, fungsinya fx sama dengan 2/1 min x dari soal 2/1 min x. Kita akan pecah-pecah ya. Kapan fx ini negatif, kapan fx ini positif. Untuk apa? Ya, supaya kita tahu di domain berapa dia akan positif, di domain mana dia akan negatif. Jadi ini diperlukan. Mungkinkah dia 0? Saya ada pertanyaan nih. Mungkinkah fx ini nilainya 0? Pertanyaan saya adalah x-nya berapa supaya fx-nya 0? Ada yang punya ide? X berapa sehingga fx ini 0? Nggak bisa, Pak.
nggak bisa ya. Oke. Karena untuk mencari pecahan yang nilainya 0, pembilangnya harus 0. Kalau penyebut 0 malah tidak terdefinisi. Oke, pintar. Oke, selanjutnya kita analisa kapan 2 per 1 min X lebih dari 0. Dari bentuk 2 per 1 min X lebih dari 0, kalian coba ingat-ingat, kapan sih sebuah pecahan itu nilainya positif? Lebih dari 0 artinya positif. Pecahan nilainya positif itu terjadi dalam dua kondisi. Positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif. Karena dua ini bilangan positif, maka 1 min X haruslah positif. Kita peroleh 1 min X lebih dari 0. X-nya dipindah ke kanan, diperoleh X sama dengan N lebih kecil dari 1. Saya ulangi. Karena kita tahu bahwa pecahan positif itu adalah positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka karena dua ini positif, 1 min X haruslah positif. 1 min X positif, artinya 1 min X lebih dari 0. X-nya pindah ke kanan, diperoleh X lebih kecil 1. Sebaliknya, kapan Fx itu negatif? Fx negatif ketika pembilangnya positif, penyebutnya negatif, atau pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Artinya berlawanan tanda. Sekarang pembilangnya positif. Karena pembilangnya positif, maka penyebutnya haruslah negatif. Jadi 1 min X lebih kecil 0 atau negatif. Lebih kecil 0 dan negatif itu sama. 1 min X lebih kecil 0, X-nya pindah ke kanan, diperoleh X lebih dari 1. Jadi kita peroleh ketika X lebih kecil dari 1, Fx-nya positif. Ketika X lebih dari 1, Fx-nya negatif. Dan Fx tidak mungkin 0. Kenapa? Tadi sudah dijawab oleh siapa tadi. Nah, untungnya apa mencari positif negatifnya ini? Untungnya adalah kita tahu di mana saja garis-garisnya, apakah di bawah sumbu atau di atas sumbu. Nah, kalian tadi kan sudah menemukan asimptot vertikal X sama dengan 1. Artinya, grafik ini akan menuju garis X sama dengan 1. Jadi, grafik ini ketika di X sama dengan 1, dia akan menuju garis X sama dengan 1 atau menuju tak hingga. Ketika dari sebelah kanan, dia akan mendekati negatif 1 atau menuju negatif tak hingga. Lalu dari mana? Ini grafiknya. Oke, kalian perhatikan dulu ini grafiknya. Ini garis X sama dengan 1. Ini harus dicermati agak susah ini. Ini garis X sama dengan 1. Nah, ini kurvanya. Bagaimana saya melukis kurva ini tadi? Pertama, koordinat-koordinat bantunya di titik-titik dulu. Di titik-titik. Kemudian sebelum dihubungkan, analisanya dulu. Tadi analisanya adalah ketika X lebih kecil 1, Fx-nya positif. Berarti ketika X-nya lebih kecil 1, artinya lebih kecil dari 1 ya. 1, kemudian 0, ya sebelah kirinya 1 pokoknya. Sampai ke negatif tak hingga, dia positif. Nah, kita lihat di koordinat bantu, ternyata di sini ya, ketika X-nya 0, nilainya 2. Ketika negatif 1, nilainya 1. Ketika negatif 2, nilainya 2 per 3. Berarti ini kan semakin kecil ya. Semakin kecil. Jadi semakin negatif semakin kecil. Loh iya, berarti semakin ke negatif semakin kecil. Kok tahu ini tidak bisa menembus Y sama dengan 0, Pak? Ya iya, karena kita sudah menyimpulkan bahwa asimptot horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Ini gunanya. Ketika kita mengatakan asimptot horizontalnya Y sama dengan 0, berarti grafiknya tidak boleh memotong Y sama dengan 0. Perhatikan bahwa untuk X lebih kecil 1, dia makin kecil, tapi tetap positif, makin kecil. Saya ulangi lagi, kenapa makin kecil? Lihat, untuk X0 nilainya 2, X negatif 1 nilainya 1, X negatif 2 nilainya 2 per 3. Semakin kecil, tetapi tetap positif. Dari mana tahu kalau tetap positif? Dari sini, X lebih kecil 1, Fx-nya positif. Berarti tetap positif tapi makin kecil, makanya ini grafiknya seperti ini. Dan tidak pernah menembus Y sama dengan 0. Dengan cara yang sama, untuk X lebih dari 1, Fx-nya negatif. Tetapi, ya ini kurang ya, sebenarnya ditambah lagi boleh, tetapi dari sini sebenarnya sudah tahu kalian. Misalkan
Kalau dari kanan ke kiri semakin kecil, otomatis kan dari kiri ke kanan ya semakin semakin kecil dalam ini ya. Untuk F1 di sini tidak terdefinisi ya. Ini bukan negatif ya. Ini loh. Saya kasih pointer, ini bukan negatif, tapi tidak terdefinisi. Artinya tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Ini kurang ya. Saya koordinat bantunya kurang. Kalian boleh tambahkan 1 di sini, misalkan F3. Untuk mencari dia makin besar atau makin kecil. Oke, saya tambahkan sekarang. Ketika saya substitusi 3, X sama dengan 3, berarti 2 per 1 min 3. 1 min 3 negatif 2. 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Berarti saya tambahkan bentar. Di sini adalah negatif 1. Untuk nilai 3. Nah, selanjutnya negatif 2 dan negatif 1 ini kan besar negatif 1. Artinya semakin besar X-nya, nilainya semakin besar kan? Dari negatif 2 ke negatif 1. Semakin besar. Tetapi di sini kita tahu bahwa untuk X yang lebih dari 1 nilainya tetap negatif. Jadi semakin besar tapi tidak mungkin 0 dan tidak mungkin positif. Artinya dia hanya mendekati ya, mendekati ini yang saya kasih pointer. Hanya mendekati garis Y sama dengan 0, tidak pernah menyentuh, hanya mendekati. Dari mana tahu tidak menyentuh? Ya asimtot horizontalnya sama dengan 0. Asimtot vertikalnya X sama dengan 1. Inilah yang dimaksud asimtot. Asimtot adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva tetapi tidak pernah menyentuh. Semakin dekat tapi tidak pernah menyentuh. Ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tapi tidak pernah menyentuh sampai kapanpun. Oke. Ini dulu deh untuk yang fungsi rasional. Untuk yang fungsi rasional, ada yang mau bertanya? Agak susah ini fungsi rasional. Saya Pak mau tanya. Namanya dulu, siapa? Karun absen 21. 21. Apa? Apa pertanyaannya? Itu Pak yang asimtot tadi Pak, saya lupa. Ya, Yang asimtot tadi. ini memang Yang kok bisa menyebutnya satu metrik sama dengan nol kan? Seharusnya nggak boleh. lele ya, gini loh. Oke, makasih ya. Oke, jadi memang satu penyebutnya ini kan tidak boleh nol. Makanya di sini ya, di sini di sebelah sini. Ini kan tidak pernah menyentuh kan? Tidak pernah menyentuh X sama dengan 1 kan? Kita faktanya 1 min X sama dengan 0. 1 min X sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 1. Otomatis kan X-nya nggak boleh 1 kan? Grafiknya juga, X-nya ini tidak pernah menyentuh 1. Jadi garis X sama dengan 1 ini garis yang didekati kurva itu tapi tidak pernah menyentuh. Ini namanya asimtot. Jadi asimtot adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva tetapi tidak pernah menyentuh. Kapan itu terjadi? Ya ketika penyebutnya 0. Lah kenapa? Nah, kalau penyebutnya 0 kan tidak terdefinisi. Berarti tidak mungkin penyebutnya 0. Kapan penyebutnya ini 0? Ketika X sama dengan 1. Berarti asimtot vertikalnya X sama dengan 1. Jadi kenapa penyebutnya harus disama dengankan 0? Kita akan mencari dimanakah grafik itu mendekati sebuah garis tapi tidak pernah menyentuh. Kenapa tidak pernah menyentuh? Seperti yang disampaikan Mas Hanif tadi, penyebutnya kan tidak boleh 0. Iya benar. Makanya karena tidak boleh 0, jangan sampai kurvanya ini menyentuh garis biru. Jangan sampai garis merah menyentuh garis biru. Ini merah. Tidak boleh. Hijau biru. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari asimtot vertikal, kalian tinggal cari penyebutnya sama dengan 0. Ya, penyebutnya sama dengan 0. Jadi 1 min X sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 1. Garis inilah yang akan didekati, tetapi tidak pernah disentuh. Kenapa tidak pernah disentuh? Ya karena nanti tidak terdefinisi. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan Mas Hanif. Jadi tidak boleh X sama dengan 1 ini disentuh oleh kurva merah. Nah, garis yang tidak pernah disentuh inilah yang disebut dengan asimtot. Ini definisinya ya. Definisi asimtot adalah garis yang didekati kurva tapi tidak pernah disentuh. Memang ini definisinya. Caranya mencari penyebutnya disama dengan 0. Untuk yang asimtot horizontal ada rumusnya tadi ini. Untuk yang fungsi lain nanti di slide selanjutnya. Itu Hanif. Gimana Hanif? Hanif tadi kemana? Iya Pak. Iya Pak.
Ya, oke. Gitu ya. Jadi memang caranya seperti itu. Oke? Makasih, Pak. Oke. Oke, itu namanya definisi ya. Di matematik ya, saya jelaskan untuk semua. Di matematika ada namanya definisi. Definisi itu uh, sesuatu yang tidak boleh disangkal. Ya sudah seperti itu. Kalau misalkan ini definisi asimtot adalah garis yang didekati kurva, tapi tidak pernah disentuh. Kenapa seperti itu? Oh, definisi tidak boleh dibantah. Tetapi kalau misalkan kalian ketemu rumus misalkan rumus uh, persamaan garis melalui dua titik, itu misalkan y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kalian boleh bertanya, kenapa rumusnya seperti itu? Nah, itu ada alasannya. Kalau rumus itu ada alasannya kenapa dibentuk sebuah rumus. Tetapi definisi itu tidak boleh dibantah. Jadi kalau didefinisikan garis asimtot itu garis yang mana tidak boleh disentuh, yaitu definisinya tidak boleh disangkal. Kok begitu? Tidak boleh. Itu kesepakatan. Jadi sebenarnya matematika itu bukan ilmu kepastian, bukan ilmu pasti, tapi ilmu kesepakatan. Salah ya dari image bahwa matematika itu ilmu pasti. Nanti kalian kalau yang suka matematika boleh kuliah di jurusan matematika. Oke, itu untuk yang masalah asimtot. Kemudian kalian perhatikan yang saya beri warna kuning. Lalu bagaimana apabila bentuknya seperti itu? Tadi kan soal kita hanya 2/1 min X. Artinya kan hanya K per MX plus C saja. K-nya 2, M-nya negatif 1, C-nya 1. Bagaimana sekarang kalau seperti ini? Nah, inilah yang merupakan tahap 1 tadi, yang disebut dengan menyederhanakan bentuk. Contohnya sajalah daripada berteori. Ini contohnya. Soalnya ini saya singkat. Soalnya sebelah sini. Fx sama dengan bentar. Ya, ini contohnya. Nah, soalnya Fx sama dengan X kuadrat plus 5X plus 2 per X plus 3. Jangan buru-buru dikerjakan. Dicermati dulu, ini fungsi apa? Oh, ini fungsi rasional. Kok tahu? Ya, karena pembilangnya fungsi, penyebutnya fungsi. Ketika fungsi rasional, tanya lagi, bisa nggak ini disederhanakan? Bisa. Kok tahu? Caranya, pembilangnya ini pangkat variabelnya kan 2, sedangkan penyebutnya pangkat 1. Oh, berarti ini bisa disederhanakan. Jadi ciri-cirinya bisa disederhanakan itu ketika pangkat variabel pembilangnya itu minimal sama. Minimal sama. Boleh sama, boleh lebih tinggi itu bisa disederhanakan. Tapi kalau lebih rendah tidak bisa. Seperti yang sebelumnya tadi kan lebih rendah. Ini kan pangkat 0, X pangkat 0 kan. Ini X pangkat 1 berarti tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau misalkan di sini 2X itu masih bisa disederhanakan. Tapi ketika seperti ini ya bisa kan, ini pangkat 2, ini pangkat 1 bisa. Nah, kita sederhanakan caranya. Boleh seperti ini. Dari mana Pak keluar ide seperti ini? Wah, mikir ya. Mikirnya gimana? Penyebutnya di sini kan X plus 3. Kita kan tujuannya mau nyoret kalau bisa kan dibagi X plus 3, otomatis kita tulis dulu X plus 3 di sini. Kemudian kita akan cari di sini sebuah fungsi ya. Fungsinya juga linear. Yang mana nanti nilainya itu X kuadrat plus 5X plus 2. Jadi X plus 3, karena di sini X kuadrat ya, berarti koefisien X kuadratnya kan 1. Otomatis di sini juga X-nya koefisiennya 1, nggak mungkin 2. Kalau 2 nanti kan 2X kuadrat. Lah, ini kan 1, nggak bisa. Jadi di sini X plus 3 ini sudah ketahui ya. Ketahuinya dari mana? Dari penyebut. Boleh mencuri dari penyebut. Mengambil, mengadopsi dari penyebut. Kemudian X-nya di sini pasti pangkat 1. Kenapa? Karena di sini X kuadrat. Jadi kalau di sini nanti X pangkat 3, berarti mungkin yang di sini adalah X kuadrat. Kemudian X kali X kuadrat. Kita kalikan, benar. Dan kita kalikan 3 kali X, 3X. Padahal di sini 5X, masih kurang 2X. Caranya gimana? Oh, di sini saya tambahkan bilangan 2. Karena 3X ditambah 2X itu 5X. Benar. Tapi akibatnya 3 kali 2 6, padahal di sini 2. Supaya sama berarti saya kurangkan 4. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk yang belum perhatikan tadi. Kita tahu fungsi di sini ya, X kuadrat plus 5X plus 2. Untuk mencari pemfaktorannya, kita bisa ambil dari penyebutnya. Penyebutnya di sini X plus 3. Jadi X plus 3 kita kalikan sesuatu sehingga dapatnya adalah X kuadrat plus 5X plus 2.
Nah, karena di sini koefisien x kuadratnya 1, otomatis x di sini juga 1. X kali x kuadrat. Nah, aman. Sekarang 3 kali x, 3x. Oh, tidak aman. Di sini 5x kok 3x, berarti kurang 2. Jadi tambahkan 2. 2 kali x, 2x. 3x tambah 2x, 5x. Sudah aman. Tetapi 3 kali 2 itu 6. Di sini 2, otomatis harus kita kurangkan 4. Sehingga bentuk ini dan ini tuh sama. Perhatikan poin tersebut. Nah, ini dibagi x plus 3. Ketika dibagi x plus 3 berarti ini dapat dicoret. Ketika dicoret berarti tinggal x plus 2 ya. Tapi hati-hati ya, ini nyoretnya terpisah ya. Terpisah, artinya arti terpisah itu tidak satu kesatuan ya. Min 4 ini berdiri sendiri. Jadi min 4 per x plus 3 ini berdiri sendiri. Pengurangan itu berdiri sendiri. Tapi kalau perkalian itu jadi satu. Oke, itu ini kok nggak bisa di ini ini dicoret ya, tadi dicoret, bahasa matematiknya dibagi atau dikalikan. Oke, kita temukan bentuk ini, x plus 2 min 4 per x plus 3. Nah, kalian ajukan pertanyaan lagi pada diri sendiri, apakah ini tidak bisa disederhanakan lagi? Tidak. Kenapa? Karena pangkat pembilangnya, pangkat variabel pembilangnya sudah lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Penyebutnya pangkat 1, pembilangnya pangkat 0. Berarti sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti inilah bentuk sederhana. Ini fase 1, menyederhanakan bentuk. Di contoh yang kedua ini saya tidak memberikan langkah-langkah detail ya, karena caranya sama. Target saya di yang nomor 2 ini bukan fase-fasenya, karena fase-fasenya sudah saya berikan di contoh yang satu tadi. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah perbedaan asintotnya. Jadi kalau yang tadi ya, untuk yang sebelumnya 2 per 1 min x tadi, kalian kan menggunakan teorema ini kan. Ini kelihatan nggak ya? Ini teoremanya. Ini. Jika K per AX plus B, maka asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Itu berlaku ketika bentuknya K per AX plus B. Tapi ketika bentuknya sudah seperti ini kan tidak bisa pakai teorema itu. Maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Ketika sudah sederhana seperti ini, nah asimtotnya itu yang ini, yang hasil baginya. Jadi kalau yang tadi kan asimtotnya Y sama dengan 0. Sekarang asimtotnya adalah hasil baginya, yaitu Y sama dengan X plus 2. Berapapun yang di sini, itulah asimtotnya, hasil baginya. Jadi di sini kebetulan Y sama dengan X plus 2. Artinya nanti kurvanya mendekati garis Y sama dengan X plus 2. Loh kan, garisnya miring, makanya disebut dengan asimtot miring. Ciri-ciri asimtot miring itu mengandung variabel, variabel X. Kalau asimtot horizontal itu tidak mengandung variabel, asimtot vertikal juga tidak. Seperti tadi, Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini punya asimtot vertikal? Punya. Gimana ketika penyebutnya sama dengan 0? Ya, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini juga. Di sini X plus 3, X plus 3 sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0. Otomatis kita dapatkan X sama dengan negatif 3. Gimana itu X sama dengan negatif 3 ini? Ini tidak pernah disentuh. Kenapa kok saya tidak menggambar? Karena fokus saya adalah untuk menunjukkan asimtot miring. Di slide sebelumnya sudah saya tunjukkan apa itu asimtot datar, apa itu asimtot tegak. Tegak itu vertikal, datar itu horizontal. Di slide ini saya menyoroti masalah asimtot miring. Oke. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah disederhanakan dulu kalau bisa. Yang dimaksud bisa adalah pangkat dari pembilangnya, variabel pembilangnya lebih tinggi, minimal sama dari penyebutnya. Kemudian ketika sudah tidak bisa berarti sudah selesai. Ketika bentuknya hanya K per MX plus C, maka asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Tetapi ketika ada hasil baginya, misalkan ini AX plus B plus K per MX plus C, maka asimtotnya ini Y sama dengan AX plus B, otomatis Y sama dengan AX plus B ini miring. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melukis Y sama dengan X plus 2? Itu kan fungsi linear, tadi sudah kalian pelajari di yang pertama tadi, bagaimana menggambar fungsi linear. Untuk cara-cara lainnya sama, jadi fokus kita di sini masalah asimtot miring. Oke, saya rasa ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini
Ini contoh-contoh gambar grafik. Oke, ini contoh grafik seperti X dan seperti kuadrat. Ini contohnya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Kita kelihatannya paham ya. Saya mau tanya Pak. Oh iya, ya silakan. Nggak apa-apa. Mau tanya beribu-ribu kali juga nggak apa-apa. Apa? Garis asimptotnya kok bisa miring itu gimana Pak cara nyari? Cara nyarinya. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Soalnya kan ini. Aduh, kecoret. Saya ganti pointer kok kecoret. Nah, ini kan garisnya, soalnya kan x kuadrat plus 5x plus 2 per x plus 3. Nah, fungsi ini tuh kan bisa dijenakan ya. Masalah pemfaktoran ini saya serahkan pada kalian lah. Ini sudah dipelajari di SMP dulu bagaimana memfaktorkan. Nah, ketika kalian sudah ketemu ini ya, sudah ketemu faktoran ini kan bisa dicoret ya. Jadi bentuk akhirnya kan ini, x plus 2 min 4x 4 per x plus 3. Sampai sini gimana? Siapa yang tanya tadi? Siapa yang? Sampai sini oke ya? Sampai sini oke ya? Oke, ketika sampai sini oke ya. Ketika x plus 2 per 4 x plus 3 ya. Ketika bentuknya sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka asimptotnya adalah hasil baginya. Ya, asimptotnya adalah hasil baginya. Ini teoremanya. Sifatnya seperti tadi loh. Kalau tadi ya, yang tadi, kalau bentuknya seperti ini, asimptotnya y sama dengan 0. Ini diingat-ingat, y sama dengan 0. Kalian tidak perlu belajar kenapa kok y sama dengan 0. Ya kalau mau tahu bolehlah, tapi tidak apa? Tidak untuk siswa SMA karena agak panjang. Nah, kemudian kenapa ini kok x plus 2 yang diambil x plus 2? Karena hasil baginya x plus 2. Dari mana x plus 2 ini? Ya dari pencoret ini. Ketika ketemu hasil baginya ya, maka itulah asimptotnya. Jadi asimptotnya di sini adalah y sama dengan x plus 2. Lah kok tahu y sama dengan x plus 2 ini garisnya miring, Pak? Ya pakai cara sebelumnya tadi dong. Pakai yang fungsi linear tadi. Gimana tadi? Menentukan titik potong sumbu. Titik potong sumbunya tentukan dulu. Titik potong sumbu x berarti y sama dengan 0. Nanti ketemu koordinat berapa? Titik potong sumbu y x sama dengan 0, ketemu koordinat berapa? Nanti ketemu dua titik ini, tarik garis seret, nantilah ketemu garisnya miring. Begitu, bukan langsung garis miring, bukan. Jadi ketika kalian ketemu y sama dengan x plus 2, pakai titik potong sumbu dulu, dicari, baru digambar garis seret. Oh nantilah garisnya miring. Itu otomatis garisnya miring. Bukan kok kita tahu garisnya miring, bukan. Bagaimana? Iya Pak. Oke, oke, begitu ya. Jadi bukan kita tahu garisnya miring, tapi melalui dua titik yang kita tarik garis itu otomatis nanti garisnya jadi miring. Nah, tapi kalian juga harus teliti ya, apakah dia punya asimptot vertikal. Kalau horizontalnya tidak perlu. Apakah dia punya asimptot vertikal? Perlu. Caranya tadi ya, bagaimana penyebutnya 0. Jadi x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Ini. Di sini tidak saya lukis karena saya ingin menunjukkan asimptot miring. Saya rasa ini materinya sampai sini dulu udah, karena ini kan kelasnya sampai setengah 2. Sampai setengah 2 ya? Iya sampai setengah 2. Apa lupa? Lo kan gak tahu. Sampai setengah 2 ini kelihatannya. Ya, karena ini sampai setengah 2. Sebenarnya materinya masih sedikit lagi, masih enggak sedikit sih, masih sepertiga bagian lagi. Enggak mungkin disampaikan hari ini. Ya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Masih ada dua topik lagi, yaitu masalah transformasi fungsi dan masalah komposisi fungsi. Saya harapkan kalian belajar dulu. Belajarnya gimana? Di internet bisa, di YouTube juga bisa. Belajar dulu lah, supaya nanti ketika sudah masuk kelas kalian ada apa? Ada materi yang sudah ada isinya begitu. Jadi menyimak tadi nanti bisa. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, bagaimana? Ada yang mau bertanya nggak sebelum saya akhiri? Ya sudah. Tinggal 4 menit. Oke. Oke, sudah ya. Sudah paham ya? Sudah ya. Oke. Iya Pak, sudah. Oke, karena sudah. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau apa, boleh hubungi saya via WA. Sudah saya berikan nomor saya kemarin. Selanjutnya lagi,
saya mohon kalian untuk belajar lagi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya supaya kalian lebih paham. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya. Begitu. Oke. Oke, juga saya saya minta waktu sebentar ini turut menginformasikan dari teman-teman UNESA ya, dari teman-teman UNESA Negeri Surabaya Matematika. Mungkin bagi kalian yang suka matematika, suka bermatematika, saya sarankan untuk ikut lomba MCR. Itu di sekolahan kalian kelihatannya ada pamfletnya. Kemarin Pak Sunardi foto pamflet itu, ada MCR, matematik competition revolution gitu. Jadi di kompetisi olimpiade matematik. Untuk lebih lanjutnya nanti ada informasinya, pamfletnya saya punya. Oke. Itu sedikit informasi saja, walaupun kalian kelas 10 tapi sekolah kalian ini sekolah favorit, jadi siswa-siswanya pasti pinter-pinter. Jadi kalau ada lomba-lomba gak apa-apa ikut. Sekarang online lombanya dari rumah. Oke, itu tambahan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Sunardi. Pak Sunardi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Aku. Nah, sebelum diakhiri ini saya absen ya, tolong didengarkan.